Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan sungguh-sungguh menjadi makanan dan minuman bagi jiwa kita pada saat ini. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau hadir dengan kuasa Roh-Mu ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong kami supaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghibur kami, firman-Mu mendorong kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dan lebih setia. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kami dapat memaknai lebih dalam makna kematian Tuhan Yesus bagi kami semua orang berdosa pada saat ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama dengan orang Kristen di seluruh dunia, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada ibadah Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus menebus kita orang berdosa dari penguasaan iblis, penguasaan maut. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita sudah dibebaskan dari dosa dan maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan amal baktinya dan sebagainya. Dengan prestasinya, manusia tidak bisa menyelamatkan hanya dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan anak domba Allah itulah kita diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus tidak berlangsung lama. Karena dia kemudian bangkit kembali. Dia hidup kembali. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus nanti, kehidupan kita dibaharui. Ada jaminan kehidupan yang baru bagi kita. Dan kita tidak lagi berada di dalam alam maut, tetapi kita ada di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini tentu sungguh menjadi sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menghibur kita, bahwa kita selama-lamanya tidak ada lagi di dalam suasana maut, kegelapan, tetapi kita di dalam suasana kehidupan yang baru, di dalam kemuliaan Allah, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perikop yang kita baca tadi, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 38, ada hal-hal yang penting yang kita catat. Paling tidak ada dua kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita terima sebagai sesuatu yang menghibur, yang menguatkan, dan membahagiakan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kehausan, kita dapat merasakan bagaimana susahnya penderitaan kita ketika kita sedang haus. Leher kita menjadi sakit, leher kita menjadi kering, leher kita menjadi seperti tercekik, kita tidak bisa bernapas. Kita sungguh-sungguh membutuhkan air itu. Dan Yesus mengalaminya. Dan ketika Yesus mengalami itu, saudara-saudaraku, dia mengatakan, "Aku haus." Inilah bisa dikatakan sebagai penderitaan ragawi Tuhan Yesus berada di dalam alam maut. Tetapi saudara-saudaraku, penderitaan Yesus ini tidak dilakukan, tidak dilalui dengan keterpaksaan.
Yesus melaluinya dengan segala ketabahan dan kesetiaannya kepada Bapa. Kita mengingat ketika dia berada di dalam pergumulan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya, "Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Artinya apa? Artinya biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia berkata kepada Bapanya, "Tetapi jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi." Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia taat, dia setia kepada Bapanya. Ia jalani penderitaan, ia jalani kesukaran itu dengan taat dan setia, menjalankan misinya, karya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah maknanya kata-kata haus itu, aku haus. Yesus sungguh-sungguh mengalami derita yang berat, yang besar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maut. Kalau Yesus tidak mati, kita sendirilah yang harus menanggung dosa kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Yesus mau mati untuk kita sekalian, menebus manusia dari dosa. Yang kedua, saudara-saudara, kata-kata Tuhan Yesus yang memberi sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Apa artinya kata ini? Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kata yang dipakai adalah telelestai. Artinya, sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Jadi Yesus mengatakan, sudah selesai, sudah dibayar lunas. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa karya Tuhan Yesus Kristus dengan penderitaan dan kematiannya, maka tugasnya sudah selesai. Penebusan manusia dari kuasa dosa sudah selesai, sudah dilakukan oleh Tuhan. Dia sudah melakukannya dengan tuntas. Hutang dosa itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, kita sekarang berada di dalam tahapan yang baru, dalam keadaan yang baru. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tidak lagi dalam kuasa dosa, tetapi kita berada di dalam kuasa Allah. Kuasa Allah yang hidup, kuasa Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan ini sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Karena apa? Karena sekarang hidup kita tidak lagi dalam kendali iblis, tidak di bawah kendali dosa, tetapi di bawah kendali Allah. Dalam kendali Yesus yang mati dan menebus kita dari dosa itu. Saudara-saudara, makna kematian Tuhan Yesus itu dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dulu kita jauh dari Allah. Karena dosa itu kita jauh dari Allah. Kita dijauhkan dari Allah. Keterpisahan kita dari Allah. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang disembelih itu, kita sekarang menjadi dekat. Kita sekarang menjadi akrab. Kita sekarang menjadi sangat dekat dengan Allah. Dan itulah kebahagiaan kita. Kita sekarang masuk dalam kehidupan yang indah, dalam persekutuan yang kekal dengan Allah, di dalam kemuliaan, di dalam keselamatan yang abadi. Dan itulah kebahagiaan kita yang luar biasa. Yesus, tugasnya sudah selesai. Sudah dibayar lunas hutang-hutang kita. Dan kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang di bawah penguasaan Allah, bukan lagi di dalam penguasaan iblis. Inilah hidup baru. Inilah keadaan yang baru yang dialami oleh setiap orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita beribadah dalam ibadah kebaktian atau kebaktian Jumat Agung. Kenapa disebut dengan Jumat Agung? Jumat Agung ingin mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang agung, yang luar biasa, yang indah itu, sehingga kita dibebaskan dari dosa, sehingga kita dibebaskan dari kuasa iblis, kita dibebaskan dari kematian, tetapi kita sekarang berada di dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia,
kita menjadi orang-orang yang sekarang di dalam kendali Allah, dalam persekutuan dengan Allah yang sempurna. Dan biarlah saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesus itu mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh Allah. Dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam cerita tadi dibaca atau kita membaca tentang Yusuf Arimatea. Saudara-saudara, di Alkitab dikatakan bahwa dia adalah anggota dari Mahkamah Agama. Mahkamah Agama yang memutuskan Yesus harus mati, disalibkan. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang sebenarnya suka pada Yesus, percaya kepada Yesus. Cuma dia sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus mati, Yusuflah yang pertama-tama datang kepada pemimpin-pemimpin agama untuk meminta mayat Yesus untuk diturunkan dari salib dan kemudian dimakamkan. Yusuf dari Arimatea tidak takut lagi kepada orang Yahudi yang mau menangkapnya. Tidak takut dengan siapapun. Tidak takut bahwa sekarang dia sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Inilah hidup yang baru. Hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan lagi. Hidup yang mau melakukan yang baik, yang terbaik untuk Allah. Dan kita membacanya kemudian Yusuf dari Arimatea merempah-rempahi mayat Yesus dan kemudian memakamkan Yesus di makam yang masih baru. Luar biasa. Inilah tanda hidup yang baru. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya untuk kita. Kalau saudara-saudara sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, saudara menjadi orang yang mendapat jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Hidup baru macam apa yang akan saudara tunjukkan dalam situasi-situasi sekarang ini? Saudara tahu, kita tahu kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Banyak orang yang sedang dalam perawatan karena virus corona. Banyak ahli yang sedang berjuang menemukan obat untuk memusnahkan virus corona. Kita juga melakukan hal-hal menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain supaya kita bisa memutus rantai virus corona ini. Hidup baru macam apa yang mau saudara tunjukkan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini? Menarik, saya mendapat kisah ada seorang nenek tua umur 82 tahun di Jogja menyikapi kondisi yang tidak baik pada saat ini. Banyak orang yang menderita karena virus dan virus corona. Nenek 82 tahun ini mengikat beberapa mie instan, kemudian dia centelkan di pagarnya. Ada beberapa dia taruh di situ dengan harapan siapa saja boleh mengambil, yang membutuhkan mengambil. Dan yang menarik saudara-saudara, dalam 2 jam ada 16 orang yang mengambil mie instan itu. Mereka adalah ojol, pedagang-pedagang, dan tentu saja mereka yang membutuhkan. Dan yang menarik adalah tindakan nenek ini kemudian diikuti oleh banyak orang tetangganya. Dan mereka mengatakan, ya mungkin besok saya akan menaruh di situ beras atau apapun yang lain, supaya orang lain bisa terbantu. Tindakan yang sederhana, sebagai tanda kepedulian kepada orang lain, sudah dilakukan oleh seorang nenek. Saya percaya, saudara secara pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai gereja, sebagai persekutuan, kita pasti bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Sebagai tanda kepedulian kita kepada orang-orang yang sekarang ini sedang menderita. Dan itulah tandanya kita berada di dalam kehidupan yang baru. Karena Yesus sudah menyelamatkan aku. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan cinta, dengan ucapan syukur, dengan terima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah kita berikan. Sudah diberikan kepada kita. Jumat Agung menjadi momen baru yang membaharui kehidupan kita.
dan kehidupan kita menjadi berarti, menjadi bermakna bagi orang lain. Yesus sudah melakukan kebaikan kepada kita, mari kita lakukan juga kebaikan kepada orang lain. Sebagai tanda kita sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan tetap menyertai kita di dalam pergumulan kita, dalam situasi kita, dan percaya bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan menjadi baik dan Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin.